Lanjut dari episode 3 sebelumnya, 3 tragedi kemanusiaan di Baduy. Tanda-tanda, mohon dimaafkan bila saya tidak sanggup lanjutkan in frame karena rasa pilu, terkoyak, dan amarah bercampur tidak jelas. Tapi janji tetap harus ditunaikan. Jika menyimak sampai akhir, semoga dapat pahami rasa itu. Rasa seorang ibu. Jumat 30 Agustus 2019. Saya, suami, dan beberapa kawan naik ke Baduy Dalam, didampingi jaro pemerintahan Pak Saija, menuju desa Cikesik, Baduy Dalam. Tujuannya sederhana, hanya hendak silaturahmi ke Puun Cikesik. Puun Yasih pada saat itu yang sudah saya kenal terakhir pada saat Tetirah tahun 2012. Di akhir silaturahmi, Puun Yasih mulai hendak memberikan doa. Itu salah satu kearifan kaum pendoa. Doa selalu diawali untuk yang tertua. Tiba giliran saya, "Arek naon, mau minta didoakan apa?" tanya Puun sampai ketiga kali baru saya menjawab. Mohon izin dan doanya agar yang pernah dilakukan oleh buyut-buyut terdahulu dapat kami lanjutkan walau dengan keterbatasan. Entah apa yang terlintas saat itu. Saya pun masih terperangah sampai sekarang. Karena memang saya dan keluarga tidak terbiasa meminta-minta kepada Puun. Maka sampai 3 kali ditanya baru sanggup jawab. Setelah selesai kami kembali ke Cikiboleger. Satu mobil, saya, suami, dan Pak Jaro Saija duduk di belakang dengan waktu tempuh berkendara kira-kira 1 jam. 15 menit berjalan, telepon jadul Pak Jaro tidak berhenti berbunyi. Sayup-sayup terdengar suara panik dan terburu-buru. "Aya nu maot di ladang," artinya ada yang meninggal di ladang. Masih biasa saya menatap ke depan. "Barudak awewe," artinya anak perempuan. Nah, sontak saya putar kepala 90 derajat ke belakang. Ada anak perempuan di gubuk ladang di daerah Cisemet meninggal, kayaknya dibacok, kata Jaro. Singkat cerita kami bergegas menuju Ciboleger. Pas sebelum tugu, depan rumah modern ada Mitsubishi Triton brand new dengan tulisan besar saya baca, "Mobil Kemanusiaan." Yang konon dari sponsor diperuntukkan untuk suku Baduy. Gagah bertengger, tak berguna di depan rumah. Aduh, tepuk jidat saya. Sementara tak tega kami melihat Pak Jaro bergegas akan ke TKP, tapi masih nunggu si Ucup, langganan setia ojek Pak Jaro. "Ayo Pak Jaro, kita aja yang antar." Berhenti di pinggir jalan raya, suasana gelap dan hanya dengan senter HP. Dari arah belakang 2 mobil berhenti untuk parkir. Dan sigap turun menderap langkah kaki beberapa orang. Langsung sapa Pak Jaro. Ternyata polisi. Beberapa bersenjata, samar terlihat dengan pakaian biasa. Bak kilat mereka melangkah masuk ke dalam perkebunan dengan pohon-pohon lebat yang mengurung di jalan setapak menuju lokasi TKP, sebuah gubuk ladang. Sekitar 10 menit berjalan, berat langkah saya berjalan. Pak Jaro tetap dampingi kami. Setiap langkah saya melafazkan zikir dan ayat kursi di kegelapan. Sayup-sayup gumam masyarakat sekitar mulai terdengar. Subhanallah. Semilir angin tercium bau darah. Gemetar tangan, lemas pangkal kaki. Tampak kerumunan masyarakat di sekeliling gubuk kecil mulai reot. Jaro menghampiri bapak yang melampaikan tangan dan kami hampiri. "Bu, ini Pak Komandan polisinya," kata Jaro. Maksudnya Pak Kapolres. Setelah 2 menit perbincangan, Jaro menghampiri sosok yang duduk menghadap gubuk. Tiba-tiba di hadapan saya ada seorang bapak usia sekitar 60 tahun menjulurkan handphone di tangannya. Menunjukkan foto-foto jelas kondisi korban. Air mata menetes tanpa sadar. Kencang gemuruh hati. Sedetik saya hapus tetesan air mata dengan tangan. Bapak itu tiba-tiba menghilang. Sibuk saya berputar dalam satu poros mencarinya, gak ketemu. Kaki saya seperti terpaku ke poros bumi. Melayang sejenak kemudian ada yang panggil, "Ibu-ibu, ini bapaknya korban," kata Jaro. Tak sanggup saya melangkah untuk menghampiri. Karena sorot mata duka dan tatapan amarah dengan ikat kepala dan baju lusuh berpeluh di sekujur tubuh si ayah korban. Di langkah keempat, saya mundur kembali. Setelah melihat banyak rambut tertinggal di balai-balai depan gubuk, hancur tertusuk hati saya melihat dengan kepala mata sendiri membayangkan kejadian yang menimpa korban.
Tak lama Pak Jaro menghampiri saya dan berkata, "Ibu sebaiknya pulang aja karena saya harus segera sampai di sini. Nanti saya pulang sendiri aja jalan kaki." Baru saya paham, ternyata bila ada peristiwa yang menimpa suku Baduy, maka wajib menunggu kedatangan Jaro pemerintahan, jabatan yang setara dengan kepala desa. Jampe artinya doa. Bergegas Pak Jaro mengambil botol air dan masuk seorang diri ke dalam gubuk. Tak lama dia keluar. Lalu polisi langsung sigap memasang polis lain di sekeliling TKP. Sementara saya dan suami balik badan untuk kembali ke rumah Jaro di Ciboleger. Dan selama di perjalanan kami berdua terdiam. Akhirnya kami bermalam sambil menunggu Pak Jaro kembali dari TKP. Dan dalam dinginnya malam tanpa listrik tepat pukul 01.30 dini hari, ada sosok gontai berjalan menghampiri rumah. Ternyata Pak Jaro sudah kembali. Dan setelah beliau mandi serta makan, kami berbincang selama 30 menit. Intinya kebiadaban pelaku pasti bukan dari orang suku Baduy. Pukul 02.30 saya pindah tidur ke dalam. Telinga kiri menempel di lantai bambu. Tiba-tiba saya mendengar deritan langkah kaki dan orang bergumam. Perlahan saya hitung 1-5 orang menuju ruang dapur. Dan ternyata Pak polisi yang habis patroli coba kejar pelaku dan koordinasi dengan Pak Jaro. Kasihan mereka belum makan. Apresiasi saya untuk mereka luar biasa. Mereka pun sama terkejutnya karena sepanjang sejarah ini kali pertama terjadi peristiwa pembunuhan di lingkaran suku Baduy. Keesokan paginya kami diceritakan oleh Pak Jaro. Kronologis yang masih berupa asumsi karena belum ada penyelidikan lebih lanjut. Tentunya baru bisa dijelaskan oleh yang berwenang. Intinya kebiadaban pelaku pembunuhan dan pemerkosaan tersebut dilakukan bukan sekali lagi oleh orang Baduy. Pertanyaan saya, kenapa lokasi tanah yang digarap bapak korban bisa jauh dari gubuk ladangnya hingga pengawasan kurang melekat pada korban di bawah umur? Jaro menjawab, karena bapak korban tidak memiliki tanah garapan sendiri, maka dia terpaksa menggarap tanah milik orang lain di luar tanah ulayat. Tepuk jidat lagi. Kali ini hampir 5 menit kepala saya tertunduk. Sontak setelahnya saya berpikir keras. Apa yang kami bisa bantu agar tidak terulang lagi kejadian tragis itu? Harus mulai dari mana? Gimana ya? Keesokan hari sebelum pulang, waktunya pulang ke Jakarta, terhenti sebentar. Karena ada si ayah musid dari desa Cibeo datang berbarengan dengan si pemegang kunci mobil kemanusiaan suku Baduy. Masih suasana hati yang terjabik, saya tegur dengan tegas yang bersangkutan. Bapak kan pegang kunci mobil yang judulnya mobil kemanusiaan. Diterima atas nama suku Baduy dari pemberi bantuan dengan niat untuk kemaslahatan suku Baduy kan? Betul Ibu jawabnya. Kemana, di mana dan kenapa Anda tidak ada di TKP kemarin? Minimal jam 01.30 pagi Pak Jaro pulang tidak perlu jalan kaki. Kecewa saya, kesel. Sekilas Jaro menjelaskan kalau di Baduy luar pun tidak boleh ada motor. Artinya tidak boleh memiliki motor ataupun mobil. Saya jawab, kalau begitu lain kali jangan mau disuruh terima bantuan mobil atas nama suku Baduy. Sadulur viewer, izin menghimbau agar yakinkan lebih dulu apakah niat baik teman membantu tepat guna atau tidak, agar tidak lagi ada cerita berulang. Lanjut cerita perjalanan. Beberapa hari kemudian saya dan suami serta si sulung kembali ke Ciboleger. Saat tiba rumah Jaro, ternyata ada penyidik dari kepolisian sedang mengambil keterangan saksi-saksi. Ketemu juga dengan ayah dan kakak laki-laki almarhumah yang baru berusia 15. Ya Tuhan, luka goresan itu terbuka lagi. Dengan bahasa dialek Baduy, si ayah bertanya pada saya, bisa ketangkep dan dihukum paling berat sampai hukuman mati nggak Bu? Yang orang-orang biadab itu? Dengan mata berkaca-kaca duduk jongkok di beranda, sementara si anak lelaki menundukkan kepalanya sesekali menatap layu ayahnya, pindah bola matanya tertuju ke saya. Menghela napas saya menjawab perlahan, Insya Allah Bapak. Speechless saya tak sanggup berkata lebih. Mendadak si ayah nada bicaranya meninggi karena emosi. Katanya, dan tidak ada lagi yang boleh menyalahkan anak saya yang tinggal satu ini. Karena bukan salah dia. Karena dia cari burung jadi adiknya ditinggal sendiri. Pilu saya melihat si kakak dan ayahnya serentak menghapus air mata dengan ujung pakaiannya.
Gejolak rasa saat itu pasti terjadi, begini kronologisnya, yang mana juga sudah banyak diliput media di daerah maupun nasional. Izin singkat jelasnya ya. Bismillah. Korban gadis lugu usia 13 tahun, bungsu dari 2 bersaudara. Pelaku tertangkap tanggal 5 September 2019 berjumlah 3 orang, usia 20 tahun, 16 tahun, dan 15 tahun, warga Cisemat Lewi Damar. Pelaku sudah mengintai dan merencanakan dengan pura-pura menawarkan handphone selama 1 bulan pada korban. Korban sendirian di Arinaas karena ditinggal sebentar sang kakak mencari burung. Korban diancam dengan golok milik ayahnya karena korban berteriak dan meronta, maka kedua pergelangan tangan ditebas. Di saat melakukan perlawanan tak cukup di situ, korban tercacah juga di bagian wajah dan pergelangan kakinya. Korban diperkosa secara biadab dan bergantian. Dalam keadaan korban sudah tidak bernyawa dan bersimbah darah. Korban ditemukan pertama kali oleh sang kakak. Pelaku tertangkap kurun waktu 1 minggu. Dan proses hukum berakhir di bulan ke-7 pasca kejadian 22 April 2020 setelah Pengadilan Tinggi Banten menolak permohonan banding para terdakwa hingga ketiganya divonis hukuman mati. Tak cukup cobaan bencana pertama bagi orang Kanekes di tanggal 30 Agustus 2020 dengan kasus pembunuhan. Bencana kedua datang di hari Kamis 12 September 2019. Kebakaran hebat di Desa Kadu Gede, Baduy Luar, di mana 160 warga mengungsi karena 37 rumah hangus terbakar. Berita pilu saya terima kembali. Bencana ketiga hari Jumat tanggal 26 Oktober 2019. Yaitu musibah tenggelamnya 5 siswa SMP di Jakarta, wafat tenggelam di sungai kawasan adat Baduy Luar saat waktu larangan. 3 tragedi kemanusiaan. Apakah itu tanda-tanda menjelang tragedi kemanusiaan yang lebih besar lagi? Jawabannya, itu alasan utama kami membuat episode 1. Mari kita bersama-sama mendoakan para almarhum dan almarhumah korban beberapa musibah tersebut untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kesimpulan dari perspektif saya, si ibu. 1. Urgensi mutlak untuk segerakan pengesahan RUU Hukum Adat terkait tanah ulayat. 2. Orang Kanekes itu menolak modernisasi bukan karena terbelakang, tapi pilihan hidup. Mereka hidup dalam kesederhanaan, patuhi amanat buyut, dan menjaga adat istiadat. Tidak lazim mereka meminta-minta. Maka sadulur sekalian, saya himbau untuk memberikan bantuan yang memang diperbolehkan tatanan mereka saja ya. Kasihan itu nasib si mobil mewah yang saya bahas. 3. Sesuai keinginan orang Kanekes mengubah arti destinasi wisata menjadi Sabah Budaya Baduy. Itu langkah yang tepat. Semoga didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat. Titip jaga orang Kanekes ya Ibu Bupati yang baik. Lanjut kita ke episode 5.